Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kelancaran dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya dan tabiin tabiatnya, dan semoga kita termasuk umatnya dan diberikan syafaatul udma di yaumil akhir. Yang saya hormati dosen mata kuliah Farmasetika, dan yang saya banggakan seluruh rekan-rekan seperjuangan. Izin perkenalkan, nama saya Wiyada Nurjaman, saya dari Farmasi 2D dengan nomor NIM 2004 010101. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah Farmasetika yang terdiri dari sediaan gel dan pasta. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gel. Pengertian gel. Menurut Pharmacope edisi 4, gel kadang-kadang disebut jelly, merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel organik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Sedangkan menurut Pornas, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari jarak kecil senyawa organik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Fungsi gel. Gel merupakan suatu sistem yang dapat diterima untuk pemberian oral dalam bentuk sediaan yang tepat, atau sebagai kapsul yang dibuat dari gelatin, dan untuk bentuk sediaan obat long acting yang diinjeksikan secara intramuskural. Yang kedua, fungsinya untuk kosmetik. Gel telah digunakan dalam berbagai produk kosmetik termasuk pada sampo, parfum, pasta gigi, dan sediaan perawatan rambut. Yang ketiga, gelling agent biasanya digunakan sebagai bahan pengikat pada granulasi tablet, bahan pelindung koloid pada suspensi, bahan pengental pada sediaan cairan oral, dan basis suppositoria. Yang keempat, fungsi gel yaitu gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal, non-steril, atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau mata. Gel steril. Kelebihan sediaan gel. Yang pertama, untuk hidrogel. Efek pendinginan pada kulit saat digunakan. Pada pemakaian di kulit setelah kering, meninggalkan film tembus pandang, elastis, dan letak tinggi yang tidak menyumbat sehingga pernapasan pori tidak terganggu. Penampilan sediaan yang jernih dan elegan, mudah dicuci dengan air, terus pelepasan obat banyak, kemampuan penyeberangan pada kulit baik. Kekurangan sediaan gel. Yang pertama, harus menggunakan zat aktif yang larut dalam air, sehingga diperlukan penggunaan peningkatan kelarutan seperti surfaktan dan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan hingga lebih mahal. Hingga harganya bisa jadi lebih mahal.
untuk hidrokoholik. Gel dapat kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada wajah dan mata, penampilan yang buruk pada kulit bila terkena pemaparan cahaya matahari. Alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang berpori atau pecah-pecah, sehingga tidak semua area tertutup atau kontak dengan zat aktif. Gel berdasarkan sifat pelarut. Yang pertama ada hidrogel atau pelarut air, contohnya bentonit, magma, gelatin. Yang kedua ada organel, pelarutan bukan air, pelarut organik, contohnya plastibase, dispersi logam, street dalam minyak. Yang ketiga kerogel, contohnya gelatin kering, tragakan ribbons, dan akasinteris. Sekarang berdasarkan struktur gel. Yang pertama ada kumparan acak, kedua batang, ketiga helix, keempat bangunan kartu. Berdasarkan fase dan transdispersi. Gel fase tunggal terdiri dari molekul organik yang tersebar sama dalam suatu cairan, sedemikian hingga tidak terlihat dalam ikatan antara molekul makro yang terdispersi dan cairan. Kedua, gel sistem dua fase terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Dalam sistem ini, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma. Formula basis gel: Na-alginat 7 gram, gliserol 7 gram, metil hidroksi benzen 0,2 gram, koglukolat 0,5 gram, air hingga 100 gram. Cara pembuatannya: 0 alginat dibasahkan dengan gliserol dalam mortir. Pengawetan dan Ca glukosa dilarutkan ke dalam 80 ml air dengan bantuan pemanasan, lalu didinginkan hingga 60 derajat dan diaduk atau didistiller cepat. Campuran Na-alginat gliserol ditambahkan ke dalam vortex dengan jumlah sedikit, lalu diaduk lebih lanjut hingga homogen, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Contoh resep, bisa dilihat contoh resepnya. Ini resep standar profit gel di ISO. Penimbangan bahan: ketoprofen 2,5 dibagi 10 dikali 300 gram menghasilkan 0,75 gram. CMC 5 dibagi 10 dikali 30 gram menghasilkan 1,5 gram. Gliserol 15 dibagi 10 dikali 30 gram hasilnya 4,5 gram. Nifagin 0,17 dibagi 10 dikali 30 gram menghasilkan 0,051 gram. Aqua 30 dikurangi dalam kurung 0,75 ditambah 1,5 ditambah 4,5 ditambah 0,05 gram hasilnya jadi 23,2 gram. Dirubah ke siden mili jadi 23 mili. Prosedur pembuatan: disiapkan alat dan bahan, disetarakan timbangan, dipanaskan aqua, ditimbang nifagin 0,051 gram, dimasukkan ke mortir garus sampai halus, sisihkan.
Dipanaskan mortir, ditambahkan CMC 1,5 gram, dimasukkan ke mortir, gerus sampai halus, keluarkan dari mortir. Diukur aqua panas 25 ml di beker gelas yang telah dikalibrasi. Aqua panas masuk ke mortir yang telah dibersihkan, kemudian ditaburkan CMC sampai merata. Diamkan beberapa menit sampai 15 menit. Ada yang mengembang. Campuran A ditimbang gliserol 4,5 gram cawang. Gliserol ditambah nifagin, aduk sampai larut. Campuran B ditambahkan ketofropin 0,75 gram. Dicampurkan ketofropin dan campurkan B, aduk ada larut. Campuran C. Setelah campuran A mengembang, gerus A terbentuk muciloga, kemudian tambahkan campuran C, gerus ada massa gel. Dimasukkan wadah dan dikemas, diberi label. Penandaan etiket. Gel merupakan sediaan medisolid yang diperuntukkan sebagai obat atau non-obat yang diberikan secara topikal atau dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga digolongkan menjadi golongan obat luar dan ditandai dengan etiket biru. Pengemasan. Pemilihan kemasan sediaan gel berdasarkan viskositas sediaan, keefektifan cara penggunaan, tujuan penggunaan gel, pemilihan penggunaan pengawet, kedap udara untuk mencegah penguapan, estetika, harga kemasan. Penyimpanannya, sediaan gel mengandung kadar air yang tinggi sehingga rentan terhadap pertumbuhan mikroba, sehingga sediaan gel harus disimpan dalam wadah yang rapat, diisi cukup penuh, dan kedap udara untuk menghindari penguapan. Yang selanjutnya itu adalah sediaan pasta. Pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal luar. Menurut Farmakopeia edisi 3, pasta adalah sediaan berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar. Dan menurut Farmakopeia edisi 4, pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk pemakaian topikal. Jadi secara umum pasta adalah sediaan semi padat yang menggabungkan satu atau lebih bahan obat yang digunakan secara topikal. Biasanya mengandung serbuk sampai 50% hingga pasta lebih kaku dan kental dan kurang berminyak dibandingkan salep. Pasta tidak melebur pada suhu tubuh yang memberi perlindungan berlebih pada daerah di mana pasta digunakan. Kelebihan dari pasta. Yang pertama, pasta mengikat cairan sekret pada lebih baik dari urgentum untuk luka akut dengan tendensi mengeluarkan cairan. Yang kedua, bahan obat dalam pasta lebih melekat pada kulit sehingga meningkatkan daya kerja lokal. Yang ketiga, daya adsorpsi sediaan pasta lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan dengan sediaan salep. Yang keempat, konsentrasi lebih kental dan dari salep. Kekurangannya dari pasta karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus. Pasta pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Yang kedua, dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis. Yang ketiga, dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Basis atau sediaan. Basis yang pertama ada basis hidrokarbon. Karakteristiknya tidak diabsorpsi oleh kulit, inert, tidak bercampur dengan air, daya
adsorpsi air rendah, menghambat kehilangan air pada kulit dengan membentuk lapisan tahan air dan meningkatkan absorpsi atau melalui kulit. Dibagi menjadi 5 yaitu parafin, liquid, parafin subtitle, parafin autin. Contohnya yaitu Vaseline. Yang kedua ada basis absorpsi. Karakteristik bersifat hidrofil dan dapat menyerap sejumlah tertentu air yang larut cair. Terbagi menjadi 2. Yang pertama ada non-emulsi. Basis ini menyerap air untuk memproduksi emulsi. Air dalam minyak terdiri dari wolfat, alkohol, dan kolesterol. Emulsi A atau MCO terdiri dari hidrous, wolfat, lanonin, oli krim. Yang ketiga adalah larut air. Misalnya FEG yang mampu melarakan zat aktif yang tak larut dalam air dan meningkatkan penyebaran obat. Bersifat stabil, tersebar merata, dapat mengikatkan pigmen dan hidrokopis, mudah menguap sehingga dapat memberikan kenyamanan pada pemakaian pasta. D. Air miscible, misalnya salep beremulsi. Sekarang ada formula basis gel. Contoh resep: asam asilisilat 0,2 gram, seng oksida 2,5 gram, pati singkong 2,5 gram, Vaseline kuning 4,8 gram, balsem peru 0,2 gram. Perhitungan bahannya: asam salisilat 10 dikali 100, 10 dibagi 100 dikali 2, jadi hasilnya 0,2 gram. Seng oksida 10 dibagi 100 dikali 2,5, jadi 0,2 gram. Pati singkong 10 dibagi 10 dikali 25 menghasilkan 2,5 gram. Vaseline kuning 10 dibagi 100 dikali 48, 4,8 gram. Balsem peru 0,2 gram. Cara kerjanya: disiapkan alat dan bahan, diambil Vaseline kuning 4,8 gram, lalu dilebur pada cawang porselin. 3. Sambil dilebur, ditempatkan lain diambil ZNO 2,5 gram, digerus lumpang panas. Diambil asam salisilat 0,2 gram, lalu digerus bersama ZNO tadi. Diambil pati singkong 2,5 gram, digerus bersama ZNO dan asam salisilat sampai homogen lalu diayak. Setelah itu masukkan Vaseline kuning yang telah dilebur tadi sedikit demi sedikit ke lumpang lalu digerus sampai homogen. Setelah homogen, dimasukkan pasta ke dalam tub. Contoh resep: asam salisilat zinc oksida pasta 5 MDS UE dioleskan. Resep standar yang bisa perhitungan bahan: asam salisilat 5 dibagi 10 dikali 200 mg menghasilkan 200 mg. ZNO 5 dibagi 10 dikali 2,5 hasilnya 1,2 gram dikali 100 dikali 1000 sama dengan 1250 mg. Amilum 2,5 dibagi 10 dikali 2,5 hasilnya 1,25
gram dikali 1000 sama dengan 1250 mg. Pas plafum 10 dalam kurung 10 ditambah 1,25 ditambah 250. Jadi hasilnya 10.000 dikurangi 2.600, jadi hasilnya 7.400 mg. Penimbangan bahan: asam salisilat 100 mg, ZNO 1250 mg, amilum 1250 mg, pas plafum ditambah 7.400 mg. Cara pembuatan: siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan ayak ZNO dengan P100, timbang bahan obat, pempanaskan mortir dan stepper, leburkan pas plafum dengan asam salisilat, masukkan hasil pelaburan gerus ada homogen, masukkan ZNO gerus homogen, masukkan amilum terinci gerus homogen, masukkan dalam pot salep, kemas dan beri etiket. Cara pemakaian pasta: yang pertama, cuci tangan, sediakan peralatan yang dibutuhkan seperti obat dan tisu. Posisikan diri dengan tepat dan nyaman, pastikan hanya membuka area yang akan diberikan obat. Periksa kondisi kulit, cuci area yang sakit, bersihkan semua kotoran pada kulit, keringkan atau biarkan area kering oleh udara. Oleskan obat pasta pada area kulit yang sakit. Pastikan tangan yang digunakan untuk mengoleskan sediaan tadi tangan dalam kondisi bersih. Jika sudah dioleskan, cuci tangan kembali. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.